adik-adik, kembali lagi kita beribadah di sekolah minggu GKI Palembang. Hari ini Lause tidak sendirian. Hari ini Lause bersama Lause Tio, hai. Iya adik-adik. Nah, hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita apa Lause? Masih diberi kesehatan. Oh, benar sekali. Nah, kita juga masih dalam suasana 17 Agustus adik-adik. Merdeka. Iya, kita masih bersuka cita karena merayakan kemerdekaan bangsa kita yang tercinta, Ya, bangsa Indonesia. Ya. Nah, pagi ini kita kembali akan beribadah. Mau selajak adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk, kita semua berdiri. Iya, kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat beribadah bersama-sama di ibadah YouTube GKI Palembang. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Iya, Lause. Lause bersuka cita nggak hari ini? Sangat bersuka cita. Karena apa, Lause? Karena pada hari ini masih boleh terus merasakan bagaimana Tuhan itu memberkati kita. Dan kita tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Oh iya, hari ini harinya Tuhan adik-adik. Tapi bukan hanya hari Minggu saja ya. Benar dong. Setiap hari itu harinya Tuhan. Oke adik-adik masih tetap berdiri. Kita naikkan pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
utuh kembali. Saat ini Lause, kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi Lause. Ya, setiap minggu kita harus mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya di hari Minggu saja adik-adik. Setiap hari kita boleh membaca firman Tuhan ya Lause. Terus dong. Iya. Nah, sebelumnya adik-adik boleh mempersiapkan diri di rumah. Boleh ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Sambil mempersiapkan diri, sesaja kita menaikkan pujian. Ajarku mengerti. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Ya Tuhan, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati. Bapa, ajarku mengerti. Ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Nah, sebelum firman, kita minta Allah setia untuk memimpin doa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh terus merasakan bagaimana kasih Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terbukti bagaimana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh kembali beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Biarlah kiranya melalui firman ini kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin percaya, kami boleh semakin yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak senang sekali menyambut kalian yang sudah naik kelas ya. Sekarang kalian semua sudah ada di kelas yang baru.
Bapak senang sekali. Kita akan sama-sama belajar dengan semangat ya. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu siapa yang menjadi ketua kelas. Oke, Bapak mau tunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi ketua kelas. Siapa ya? Bapak lihat yang cocok ini, yang memang Bapak lihat orangnya itu disiplin, terus punya semangat belajar, dan sepertinya dia ini bisa bersahabat dengan teman-teman yang lain. Kalau gitu, Bapak mau minta tolong sama Molly untuk menjadi ketua kelas ya. Molly, mau ya Bapak tunjuk jadi ketua kelas ya, Molly? Aku jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas itu harus memimpin teman-teman. Harus memimpin berdoa. Harus ingatin teman-teman untuk buat PR. Harus jadi teladan. Harus yang terbaik daripada yang lain. Kayaknya aku nggak bisa jadi ketua kelas. Gimana ya? Tolak aja, tolak. Oke. Pak, saya tidak mau jadi ketua kelas, Pak. Saya takut, Pak. Jangan tunjuk Molly, Pak. Loh, Molly, kok nggak mau? Kan nanti Bapak juga pasti akan membantu Molly menjadi ketua kelas yang baik. Ya, mau ya, Molly? Ya, oke? Enggak, Pak. Molly takut, Pak. Molly tidak berani jadi ketua kelas, Pak. Molly takut. Hai adik-adik, semoga dalam keadaan apapun kita semua tetap bersukacita ya adik-adik. Lause juga mau mengucapkan selamat nih untuk adik-adik karena adik-adik sudah masuk ke dalam bulan kedua sekolah online ya. Meskipun sekolahnya masih online, tapi Lause harap adik-adik tetap bersukacita selalu dan tetap semangat ya. Oke, nah hari ini Lause mau bertanya nih. Tadi masih ingat kan cerita Molly yang adik-adik lihat di awal? Nah iya, Molly diminta untuk menjadi ketua kelasnya adik-adik. Tapi Molly-nya malu-malu adik-adik. Dia tidak percaya diri. Siapa nih adik-adik yang pernah seperti Molly? Merasa tidak percaya diri, merasa tidak bisa ketika orang lain memberikan tanggung jawab kepada adik-adik. Ada? Oke, ternyata apa yang dialami Molly dialami juga oleh Musa loh. Iya, Musa, pemimpin yang besar itu adik-adik. Molly diminta menjadi ketua kelas oleh gurunya. Nah, kalau Musa diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi mari kita dengarkan cerita hari ini ya. Oke, jadi cerita hari ini adalah cerita dari Keluaran 4 ayat 1 sampai 17. Musa saat itu sedang berada di Gunung Horeb. Di sana ia bertemu dengan Tuhan pertama kali lewat semak belukar yang terbakar, namun tidak habis dimakan api. Tidak disangka-sangka, ternyata Tuhan ingin meminta Musa untuk kembali ke Mesir, untuk membebaskan bangsanya, yaitu bangsa Israel. Nah, kira-kira apa ya respons Musa saat itu? Dan ternyata Musa tidak langsung mengiyakan adik-adik. Musa merasa tidak percaya diri untuk tugas itu. Mungkin Musa sudah tahu nih betapa besar dan hebatnya kekuatan dan kekuasaan Mesir. Sebab dulu waktu Musa kecil, Musa bertumbuh di Mesir. Akhirnya ia langsung menyampaikan beberapa alasan kepada Tuhan. Nah, pertama, Musa takut kalau
bangsa Israel tidak percaya kepadanya dan tidak mau mendengarkannya adik-adik. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasa-Nya lewat tongkat Musa. Ia meminta Musa melemparkan tongkatnya. Dan tahu tidak adik-adik, tongkat tadi berubah menjadi ular. Wah, Musa langsung ketakutan ya dan kabur. Tetapi Tuhan meminta Musa kembali memegang tongkat itu. Ketika Musa memegangnya lagi, ular tadi berubah menjadi tongkat kembali adik-adik. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan meminta Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah Musa mengeluarkan tangannya, ia tiba-tiba terkena penyakit kusta adik-adik. Iya, tangannya menjadi putih seperti salju. Mungkin saat itu Musa merasa takut dan kaget ya adik-adik ya. Kok bisa kena kusta? Tapi Tuhan meminta Musa untuk memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya lagi. Dan ketika dikeluarkan, tangan Musa menjadi pulih kembali adik-adik. Tuhan itu mau menunjukkan mujizat-mujizatnya supaya Musa percaya akan kekuatan Tuhan yang besar. Dan pasti Tuhan akan menyertai Musa adik-adik. Nah, meskipun setelah melihat dua mujizat tadi di depan matanya langsung adik-adik, namun Musa tetap menyampaikan alasannya yang lain. Wah, Musa merasa bahwa ia tidak pandai berbicara di hadapan bangsa Israel dan bangsa Mesir adik-adik. Tetapi Tuhan meyakinkannya lagi. Tuhanlah sang pembuat lidah, bukan? Jadi Tuhan berkata, kan yang buat lidahmu aku. Dan Tuhan sendiri yang menunjukkan apa yang harus Musa katakan nih di hadapan orang Mesir nantinya. Wah, tetapi ya lagi-lagi adik-adik, Musa masih tidak percaya diri dan meminta Tuhan untuk menunjuk orang lain saja. Waduh, tetapi Tuhan akhirnya membantu Musa lagi adik-adik. Ia mengutus Harun juga. Harun adalah kakak Musa. Tuhan meminta Harun sebagai penyambung lidah Musa. Artinya, arti penyambung lidah itu nantinya Harun yang akan menyampaikan pesan Musa dari Tuhan kepada bangsa Mesir. Nah, Tuhan juga meminta Musa untuk membawa tongkatnya yang tadi untuk membuat tanda-tanda mujizat adik-adik. Wah, jadi adik-adik, siapa yang pernah mengalami hal yang sama seperti Musa? Atau seperti Molly di cerita awal tadi? Wah, ketika kita diberi tanggung jawab atau perintah, adik-adik langsung menolaknya. Aduh, tidak. Karena mungkin adik-adik merasa tidak bisa atau tidak percaya diri. Misalnya nih ya adik-adik, ketika bapak atau ibu guru meminta adik-adik menjadi ketua kelas, atau meminta adik-adik mengikuti lomba nih untuk mewakili sekolah, atau ketika bapak ibu guru meminta adik-adik menceritakan hasil karya adik-adik nih di depan teman-teman yang lain. Wah, adik-adik bisa lihat sendiri kan? Wah, apa respons kita seharusnya adik-adik ketika kita tahu Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita? Ya, Tuhan pasti menyertai kita adik-adik, sama seperti cerita Musa tadi. Tuhan tidak meninggalkan Musa. Wah, ia menunjukkan kekuatannya adik-adik yang hebat. Dan bahwa bersama Tuhan pasti Musa juga bisa membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Wah, itu juga sama ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita adik-adik. Melalui guru atau orang tua kita. Ingat adik-adik, Tuhan pasti menyertai kita. Nah, adik-adik jangan berpikir nih, tidak bisa untuk hal-hal yang belum pernah adik-adik lakukan ya. Jangan pernah bilang tidak kalau adik-adik belum mencoba dulu. Ya, jika mungkin adik-adik merasa tidak bisa atau tidak percaya diri, adik-adik bisa berdoa dan meminta Tuhan memberikan kekuatan. Ya, percayalah adik-adik, dalam setiap tanggung jawab adik-adik, Tuhan pasti menolong dengan caranya. Ya, karena kekuatan kita itu berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan saja, bukan? Nah, ini cerita Musa
Musa adik-adik, bahwa Musa juga belum pernah memimpin sebuah bangsa yang besar keluar dari perbudakan adik-adik. Tetapi akhirnya dia bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Nah, agar adik-adik mengingat pesan cerita hari ini, Lause mengajak adik-adik semuanya untuk menghafalkan satu ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 5. Lause bacakan ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, melalui cerita ini, Lause harap nanti ketika adik-adik diberi tugas, tanggung jawab dari Bapak Ibu Guru atau Papi Mami, adik-adik percaya bahwa bersama Tuhan adik-adik pasti bisa melakukannya. Ya, jangan pernah merasa tidak percaya diri akan kemampuan yang adik-adik punya ya. Oke adik-adik, mari kita tutup sekolah minggu pada hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari Musa ya Tuhan, untuk percaya diri ya Bapak. Ketika Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kami Tuhan, melalui guru, melalui papa mama, ajar kami Tuhan untuk percaya kepada kekuatan dan kekuasaan-Mu ya Bapa, bahwa bersama Tuhan pasti kami mampu Tuhan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita hari ini Tuhan. Kami mau melanjutkan sekolah minggu kami dan Tuhan berkati pertemuan kami di Google Meet bersama Lause dan juga teman-teman nantinya ya Tuhan. Kiranya kami boleh mengingat kembali firman Tuhan hari ini dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause Rahel. Nah, hari ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Iya, Musa itu awalnya tidak pede adik-adik, tidak percaya diri. Tapi ketika Tuhan pakai dia yang menjadi seorang yang besar, yang bisa memimpin bangsa Israel. Iya, dia jumlahnya nggak sedikit loh. Jadi ketika dia tidak pede, dia dipakai Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, Tuhan yang menyertai Musa. Luar biasa. Ya, seperti ayat hafalan pada hari ini, adik-adik, diambil dari mana Lause? Amsal pasal yang ketiga, 3 ayat ke-5. Bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jadi Musa mempercayakan dirinya pada Allah, sehingga dia dipakai Allah. Dari yang tidak percaya diri menjadi percaya diri dan bisa memimpin bangsa Israel. Wah, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh jadi anak yang minder ya Lause? Oh, benar sekali Lause. Kita harus percaya diri, tetapi jangan sampai sombong. Oh iya dong, nggak boleh. Anak Tuhan nggak boleh sombong. Oke adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, seperti minggu lalu, Lause sudah memberitahu cara memberikan persembahan yang terbaru ya, yang akan kita lakukan mulai minggu ini. Nah, adik-adik kan sudah mendapatkan amplop ya, seperti yang Lause sudah jelaskan minggu lalu. Nanti uangnya dimasukkan dalam amplop, nanti ada stiker yang bisa adik-adik tempel. Adik-adik bisa tempel dan setelah itu dimasukkan lagi ke dalam amplop. Yang belum punya gimana Lause? Yang belum punya nggak apa-apa adik-adik. Adik-adik bisa tetap memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening di bawah ini Lause. Atau scan QR code, minta bantu papa mamanya ya. Nah,
Nah, jangan lupa adik-adik, ini kita lakukan sampai bulan Desember, Lause. Sampai bulan Desember. Iya, semuanya sudah Lause siapkan sampai bulan Desember. Jadi kita dari kecil belajar memberikan persembahan untuk Tuhan. Benar. Oke adik-adik, kita akan menaikkan sebuah pujian. Allah itu baik sambil memberikan persembahan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Agaklah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Agaklah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya adik-adik, persilakan pimpin doa persembahan sekaligus doa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, mana kami boleh belajar seperti Musa yang percaya pada Allah, sehingga Allah memakai Musa menjadi seorang pemimpin yang besar. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah sejak kecil kami boleh belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama ikut dalam persekutuan di Google Meet. Tuhan pimpin persekutuan kami di Google Meet. Biarlah kami boleh saling mendoakan dan saling sharing akan firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Rasul, kita sudah selesai nih. Selesai. Tapi jangan lupa, Rasul, masih ada Google Google Meet. Meet. Iya, adik-adik jangan lupa ya, langsung join di Google Meet masing-masing. Nah, hari ini Rasul mau menyampaikan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.